Jangan lupa mulut baik. Ayo mulut baik, ayo. Sama jangan minyak. Tidak ada ampun bagi yang terkena rabies. Sekali saja terjangkit penyakit ini, tidak ada yang dapat menghentikan infeksinya. Lelucon yang sangat pahit didengar, setiap hari ada 1 orang Filipina yang meninggal karena tergigit anjing gila. Banyak dari mereka, khususnya yang tinggal di pedesaan, pergi ke pengobatan tradisional atau ke dukun. Mereka percaya bawang dan batu dapat menyembuhkan, tetapi semua itu tidak dapat menyembuhkan. Ketika akhirnya mereka berpikir untuk ke dokter, namun sudah terlambat. Virus rabies disebarkan melalui air liur binatang yang terjangkit rabies. Ada 3 tahap penyakit ini berkembang. Tahap pertama dimulai ketika seseorang tergigit oleh binatang yang terjangkit rabies dan virusnya masuk ke dalam tubuh. Atau ada luka yang tersentuh dengan liur binatang yang terjangkit rabies. Bentuk virus ini seperti peluru. Dan ini adalah cara virus menyerang. Virus menempel di jaringan sel yang sehat dan diserap oleh jaringan sel tersebut. Ketika virus masuk ke dalam tubuh, virus mulai bertambah banyak dan akan terus bertambah sampai menyebar ke seluruh bagian tubuh. Tidak lama setelah seluruh tubuh terkena virus, maka virus ini akan mencari jaringan sel baru untuk ditulari. Dengan kecepatan 3 mm per jam, virus akan bertambah. Sehingga orang yang terkena penyakit ini tidak menyadari bahwa virus sudah sampai di otak. 80% dari kasus yang ada, waktu yang dibutuhkan untuk penyebaran virus sampai di otak adalah 14-60 hari. Dari otak, virus akan menyebar dan tidak dapat dihentikan penyebarannya. Akibatnya, bagian tubuh lain akan terkena. Tahap kedua, penderita akan merasakan perubahan seperti perih dan sakit di bagian yang terluka ketika lukanya hampir sembuh. Penderita merasakan sakit kepala dan lemas. Atau sedih dan selalu gelisah. Dalam kasus yang didapati di Rumah Sakit San Lorenzo, banyak pasien yang dibawa ke rumah sakit dalam tahap krisis. Ada dapat mengetahui gejala awal rabies adalah ketakutan akan air yang dikenal sebagai hidrofobia. Tenggorokan mereka tertutup rapat walaupun mereka sangat kehausan. Mereka juga ketakutan akan hembusan angin yang mengenai muka mereka. Penderita rabies perlu perawatan yang berbeda. Pasien ditempatkan di ruangan khusus sehingga ketakutan dan kegelisahan mereka akan berkurang. Mereka harus ditempatkan di kamar yang gelap dan sunyi supaya mereka tenang.
lebih baik mereka dijauhkan dari air atau cairan. Emosi akan meningkat apabila kurang tidur. Persoalan kecil dapat ditanggapi dengan perilaku yang berlebihan, ketakutan, kebencian. Mereka masih memiliki keinginan untuk berbicara, dan mereka masih mau mendengarkan perintah atau saran dokter. Tetapi mereka dapat merasakan bahwa waktunya sudah dekat. Apabila penderita memiliki keluarga, sebaiknya memberikan semangat hidup. Ada waktu pasien harus dipaksa untuk makan, karena mereka sangat kelaparan. Tetapi sangatlah mustahil dilakukan untuk memaksakan mereka minum. Pasien akan mengalami sesak nafas dan sulit mengunyah seperti dicekik. Banyak dahak di mulut dan tenggorokan, dan mereka berusaha untuk mengeluarkannya supaya bisa bernapas. Hapus dahak yang ada di mulut dan buang ke tempat sampah. Harap berhati-hati untuk membuang sisa makanan bekas penderita. Jangan sampai ada orang atau binatang memakannya. Semua perawat perlu menggunakan pelindung, seperti sarung tangan, kacamata, masker, dan juga harus selalu mencuci tangan. Pasien harus terus dijaga karena mereka berkeinginan untuk keluar dari ruangan. Andiyan na nanay mo. Hoy, huwag mo basagin yan. Mereka merasa sesak napas. Dan sedikit demi sedikit mereka tidak dapat merasakan badannya dan sampai tidak bernapas lagi. Kamar penderita harus dibersihkan dengan pembersih antibakteri. Harus diingat, penyebaran virus ini melalui ludah. Maka perlu dihindari berciuman. Dengan bersentuhan, virus ini tidak menular. Orang yang memotong hewan anjing gila berpotensi untuk terjangkit penyakit ini. Begitu pula yang makan jeroan dan otak yang dimasak setengah matang. Bagi mereka yang tergigit oleh anjing, segera rawat lukanya dengan baik, yaitu dengan mencuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit, kemudian bawa ke sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit. Dokter akan memberikan obat sesuai dengan jenis lukanya. Bahkan ada yang diberi suntikan vaksin anti rabies. Sementara itu, anjing yang menggigit harus ditangkap dan dilakukan pengamatan selama 14 hari. Binatang yang terkena rabies memiliki tanda.
seperti perilakunya berbeda dengan kesehariannya. Lemas atau agresif. Anjing agresif ditandai dengan mata merah, seperti sedang dalam keadaan kesakitan. Mereka akan menggigit apa saja, khususnya kandang, sehingga mulut dan lidah mereka terluka. Dikarenakan banyak ludah yang keluar, menyebabkan mulut, lidah, dan tenggorokan mereka mati rasa sampai mereka mati. Anjing yang seperti ini perlu segera diperiksa otaknya untuk dianalisa. Bila anjingnya kecil, dapat langsung dimasukkan ke kantong plastik. Apabila anjingnya besar, maka perlu dilakukan pemotongan kepalanya. Orang yang melakukan hal tersebut di atas perlu menggunakan alat pelindung diri, seperti sarung tangan, masker, dan pelindung mata. Kepala dibungkus dengan plastik tebal, lalu dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan yang telah diisi es selama perjalanan ke laboratorium. Bagaimana cara menghentikan rabies? Rabies telah lama ditemukan pada manusia. Virus ini ditemukan sejak 4.000 tahun yang lalu di Mesopotamia. Pemilik anjing tersebut dihukum. Sejak saat itu, pencegahan yang paling ampuh untuk melawan penyebaran rabies adalah merawat anjing Anda. Vaksin pertama kali ditemukan pada tahun 1885 oleh Louis Pasteur yang berasal dari Prancis. Dengan menggunakan dosis rendah, virus yang dilemahkan ini melindungi sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus rabies. Melalui cara ini, nyawa seorang anak kecil dapat diselamatkan dari rabies. Mulai saat itu, banyak dilakukan penelitian untuk mengembangkan obat guna melawan rabies. Kami memvaksinasi anjing kami dan berharap anjing kami tidak tertular rabies. Target kami, 90% dari populasi anjing dapat tervaksinasi. Kami berharap semua anjing mendapat vaksinasi untuk mencegah masalah yang lebih besar. Kalau seekor anjing tidak divaksinasi dan anjing tersebut menggigit orang, maka akan menimbulkan masalah besar bagi orang yang digigit. Kalau seekor anjing tidak divaksinasi dan anjing tersebut menggigit orang, maka akan menimbulkan masalah besar bagi orang yang digigit. Saat ini, untuk menyembuhkan gigitan hewan tersangka rabies bernilai beberapa ratus ribu rupiah. Sedangkan untuk memvaksinasi anjing hanya memerlukan beberapa puluh ribu rupiah saja. Ketua RT harus menghimbau warganya untuk membawa anjing mereka ke lokasi penyuntikan vaksin. Lokasi penyuntikan biasanya ditempatkan di dekat rumah warga. Kami memiliki payung hukum dan sukarelawan yang melakukan kampanye tentang rabies bagi pemilik anjing. Kami membawa anjing ini untuk divaksinasi. Untuk memastikan supaya kita semua aman, pertama yang harus dilakukan untuk merawat anjing adalah dengan memberi vaksinasi. Kedua, tempatkanlah anjing di kandang yang bersih. Rawatlah peliharaan Anda dengan memberi makan dan minum yang cukup serta dimandikan.
Itulah langkah yang perlu dilaksanakan untuk merawat peliharaan Anda. Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan sangat mendukung untuk melawan rabies. Itulah langkah dasar yang harus dilakukan. Bila mereka tidak melakukan hal-hal tersebut dalam pemeliharaan binatang, maka akan sangat besar kemungkinan terjangkit rabies. Lebih baik bila mereka tidak mempunyai peliharaan. Sampai saat ini, ada 60 negara yang melakukan hal pencegahan terhadap rabies, termasuk Jepang, Malaysia, Taiwan, Australia. Kita dapat melakukan hal tersebut dengan tidak membiarkan anjing berkeliaran di jalan. Singkat kata, kita harus menjadi pemilik anjing yang bertanggung jawab. Perlu diingat, rabies bukan berasal dari manusia. Kalau bisa dicegah sesuai dengan informasi yang ada, maka dapat mencegah kejadian yang besar di masa yang akan datang. Cara terbaik untuk mencegah rabies dengan cara merawat binatang peliharaan dan lingkungan, supaya tidak ada yang menderita akibat dari penyakit ini. Sinasabing ang aso ay matalik na kaibigan ng tao. Subalit ito rin ay maaring magdala ng rabies. Nakakamatay ang rabies. Noong nakaraang taon, 300,000 katao ang nakagat ng aso dito sa Pilipinas. Taon-taon, 400 tao ang namamatay sa rabies. Kapag nakagat ng aso, kumonsulta ka agad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. At para sa libreng bakuna sa aso, makipag-ugnayan sa Bureau of Animal Industry at sa Local Government Veterinary Office sa Metro Manila.